Oke, kita mulai. Jadi lanjutan dari perkuliahan yang telah diberikan oleh Bu En, yaitu tentang fondasi dangkal. Kita lanjutkan sekarang dengan fondasi dalam atau fondasi tiang atau pile foundation. Nah, ini adalah salah satu contoh fondasi tiang yang telah dipancangkan ya untuk beberapa proyek. Kemudian, nah, pada saat saudara belajar fondasi, itu sudah jelas kategori atau kelompok fondasi itu. Pada dasarnya ada dua kelompok besar, yaitu fondasi dangkal atau shallow foundation, fondasi dalam atau deep foundation. Itu dua kelompok besar. Nah, apa itu definisinya fondasi dangkal? Apa itu definisinya fondasi dalam? Ya, di awal perkuliahan sudah pasti dijelaskan. Walaupun demikian, karena sekarang kita membahas tentang fondasi dalam atau deep foundation, jelaskan juga sedikit. Nah, fondasi dangkal itu kategorinya apabila DF per B kecil daripada 1. Itu kategori besarnya menurut PEC. Kemarin kan definisinya menurut PEC. Kemudian kalau definisi secara menyeluruh, apabila kedalamannya kecil daripada 2 meter, itu tergolong fondasi dangkal. Nah, kalau dia fondasi dalam, kalau kita lihat dari kedalamannya itu biasanya lebih besar daripada 5 meter, maka tergolong kepada fondasi dalam atau deep foundation. Nah, sedangkan fondasi dalam itu ada beberapa jenisnya. Karena fungsi daripada fondasi itu, semua fondasi itu harus bisa menerima dan mendukung beban, baik fondasi dangkal ataupun fondasi dalam. Tetapi untuk fondasi dalam ini ada satu tambahan lagi, yang harus bisa diinikan oleh fondasi dalam, yaitu fungsi transmisi. Jadi fungsi pengaliran, menghantarkan beban yang ada di atas bangunan, di atas permukaan tanah, ke tanah yang berada di bawahnya. Tentu saja adalah yang dimaksudkan tentu adalah tanah keras. Jadi untuk fondasi dalam ada satu tambahan lagi, yaitu fungsi transmisi, mengantarkan atau memindahkan beban. Oke, jadi kalau fungsi transmisi untuk fondasi dalam ini belum bisa tidak ada, maka belum bisa kita katakan dia sebagai fondasi dalam. Oke. Nah, kelompok fondasi dalam itu ada dua kelompok pula. Pertama adalah fondasi sumuran atau caisson, atau fondasi sumuran. Nah, fondasi sumuran itu ya apabila letak daripada namanya ini digunakan bila letak tanah kerasnya itu cukup dalam juga. Nah, apabila DF per B-nya itu, lihat di sini, DF per B kecil daripada 4, maka itu tergolong kepada fondasi sumuran. Jadi 4 batasannya. Sedangkan 4 lebih besar daripada DF per B itu adalah antara 10 dengan 4 itu tergolong kepada fondasi sumuran. Baca ya. 4 sampai 10 itu tergolong kepada fondasi sumuran, DF per B-nya. Tapi kalau dia sudah lebih besar daripada 10, maka itu tergolong kepada fondasi tiang. DF per B lebih besar daripada 10, tergolong kepada pel atau fondasi tiang. Oke, itu selintas tentang fondasi dalam, jadi ada dia dua, caisson dan fondasi tiang atau pel. 4 sampai 10 adalah caisson, lebih besar daripada 10 adalah pel. Oke? Yang akan kita bahas lebih terinci di sini adalah fondasi tiang, karena fondasi caisson itu tidak terlalu banyak permasalahannya. Kita pahami dulu untuk fondasi tiang. Nah, kita lihat fondasi tiang itu ada beberapa bagian. Ya, bagian-bagian dari fondasi tiang itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah tiangnya sendiri atau pelnya sendiri. Kemudian pel itu dilengkapi oleh beberapa bagian aksesoris.
Dia punya aksesoris, bukan kita aja yang punya aksesoris, tapi tiang juga punya perlengkapan atau aksesoris. Kemudian ada satu lagi strukturnya disebut dengan pile cap. Yang akan kita analisis adalah tiang dan pile cap-nya. Aksesoris ini adalah kelengkapan daripada pelaksanaan tiang. Apa contohnya aksesoris tiang ini? Coba, siapa yang bisa komen? Aksesoris daripada tiang. Jadi tiang itu biasanya orang menyatakan tiang pancang. Ya, lebih baiknya saudara menginikan tiang saja. Ya, kenapa orang bilang tiang pancang? Karena tiang dengan cara memancangnya. Ya, jadi makanya familiar orang secara umum menyatakan tiang pancang. Tapi yang eh, lebih ringkasnya, saudara, mungkin bisa tiang saja juga sudah lebih tepat. Apa contoh aksesoris daripada tiang itu? Tadi sudah ada gambarnya. Tiang ini dilengkapi pada saat menyambung tiang, kita perlu aksesorisnya. Jadi cincin untuk penyambung tiang itu disebut dengan aksesoris tiang. Pada saat kita memancang tiang, ujungnya itu dikasih sepatu. Itu juga termasuk aksesoris daripada tiang. Ya. Sedangkan pur atau pel cap adalah pengikat antara satu tiang dengan tiang. Ini dia purnya. Tadi ada tiangnya sendiri, ada aksesoris, kemudian ada pengikat atau pur atau pel cap-nya. Oke, itu bagian-bagian daripada tiang. Nah, berikutnya, kenapa kita merencanakan fondasi itu langsung fondasi tiang saja kah? Ini ada beberapa alternatif dulu. Tidak ujuk-ujuk kita langsung merencanakan sebuah fondasi itu harus langsung fondasi tiang, tapi ada kronologisnya. Ada alasannya kenapa kita harus menggunakan fondasi tiang. Jadi di sini fondasi tiang itu kita gunakan ada beberapa maksud atau tujuan atau beberapa alasan. Yang pertama adalah apabila beban yang didukung oleh fondasi kita itu ya terletak pada tanah yang cukup lunak, maka tidak bisa kita paksakan fondasi dangkal. Harus kita laksanakan fondasi dalam. Sebentar ya.
Halo, maaf ya terganggu sebentar. Oke, jadi yang pertama, apabila tanah kerasnya itu letaknya cukup dalam. Itu alasan pertama, kenapa kita menggunakan fondasi tiang atau fondasi dalam ya. Jadi letak tanah keras cukup jauh di bawah muka tanah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa kita juga menggunakan fondasi tiang adalah apabila bangunan yang kita rancang mendapatkan gaya horizontal yang cukup besar. Ini muncul gaya horizontal itu kira-kira kapan? Ya, apabila bangunan itu bertingkat tinggi. Jadi untuk bangunan yang bertingkat tinggi itu gaya horizontalnya cukup besar. Ya. Nah, dari mana gaya horizontalnya? Dari hitungan analisis gempanya. Maka digunakanlah fondasi tiang. Nah, berikutnya apabila bangunan yang kita rencanakan tersebut terendam oleh air. Nah, ini dia permasalahan di PIR ya. Ini untuk fondasi yang sering mengalami erosi, untuk fondasi-fondasi di dermaga, maka kita gunakan fondasi tiang. Oke. Nah, fondasi tiang itu juga kita gunakan untuk maksud atau tujuan sama dengan alasannya tadi. Ya. Pertama, untuk bisa dia dapat meneruskan beban kepada tanah yang keras yang berada di bawahnya. Jadi, fondasi tiang digunakan untuk beberapa maksud, yaitu untuk meneruskan beban yang ada di atas permukaan tanah ke tanah yang berada di bawahnya. Jadi ini adalah sesuai dengan fungsi transmisi tadi. Jadi mungkin untuk ini nanti dibaca saja bagaimana ini bisa dipahami aja mungkin sendiri ya alasan-alasannya. Kita lanjutkan saja dengan tipe-tipe tiang. Tipe-tipe tiang itu sangat banyak sekali tipenya. Yang pertama adalah tipe tiang berdasarkan cara tiang itu meneruskan beban. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, secara umum, kalau tiang, kita sudah masuk kepada analisisnya sedikit ya. Habis pula. Secara umum, misalnya dia seperti ini, tiang ditancapkan ke dalam lapisan tanah, ya, maka tiang tersebut akan memberikan dukungan di ujung atau disebut dengan Q kecil B, ini sudah Q B, kemudian memberikan dukungan di sepanjang dindingnya ini atau disebut dengan QS, Q skin, gesek, ya. Q bearing atau QE. Nah, berdasarkan cara dia menerima beban itu, maka tiang dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama, tiang dukungan ujung atau end bearing pel adalah tiang yang dalam perencanaan kita harapkan dia mendukung beban hanya di ujung saja. Jadi geseknya tidak kita perhitungkan. Jadi ini key B-nya saja, di sini saja yang kita perhitungkan. Itu disebut dengan end bearing pel. Menerima dukungan dari ujung saja. Berarti kalau kita merencanakan end bearing pel, betul-betul pel yang kita rencanakan itu tertancap sampai pada kedalaman lapisan tanah ke harus dia seperti ini. Gambarnya harus seperti ini. Sampai mendapatkan lapisan tanah keras. Oke. Berikutnya adalah Berikutnya friction pel atau tiang gesek. Nah, kalau tiang gesek, kita hanya mengharapkan gesekan yang terjadi antara dinding tiang, selimut tiang ini, dengan tanah yang berada di sekitar dinding tiang. Apabila dia menggesek dengan tanah friksi atau tanah granular, maka disebut dengan friction pel. Jadi QS-nya ini, tanah ini pasir, di sini pasir, maka disebut dengan friction pel. Friction pel kalau sini.
Berikutnya adalah adhesive pile. Kalau adhesive pile, dia menggesek dengan tanah lempung atau tanah kohesif. Oke? Paham sampai di sana? Jadi menurut cara tiang meneruskan beban, end bearing pile dukung ujung, friksi pile menggesek dengan tanah pasir, adhesive pile menggesek dengan tanah lempung. Sederhana saja. Oke, paham ya? Next. Berikutnya, pembagian tiang berdasarkan tanah yang dia pindahkan. Akibat kita menancapkan tiang, tanah yang berada di tempat kita tancapkan itu terusik oleh keberadaan tiang kita tadi. Nah, karena tanah itu terusik, maka ada pembagian tiang pula berdasarkan cara kita tanah yang dipindahkannya itu. Ada yang disebut dengan tiang perpindahan besar atau large displacement pile, ya. Itu tiang apabila tanah yang dipindahkan itu volumenya cukup relatif besar. Besar kecil volume bukan ditentukan oleh jumlah volumenya itu, tetapi ada yang dipindahkan. Jadi artinya apabila tiang dukung large displacement pile itu rata-rata ujung tiang itu tertutup, artinya tiangnya pejal. Jadi akibat kita tancapkan tiang misalnya ini permukaan tanah. Ini permukaan tanah misalkan. Lalu kita mau menancapkan tiang. Jadi artinya ujungnya ini harus pejal, tertutup. Tanah yang berada di sini terpindahkan. Terdisplacement semuanya full sepanjang volume ini, dia full terdisplacement. Ya. Jadi artinya dia harus pejal. Kalaupun dia berlobang harus dikasih penutup. Tiang pejal atau berlobang dengan ujung tertutup. Ya. Tiang pejal ataupun berlobang dengan ujung tertutup itu disebut dengan large displacement pile. Kalau ada large tentu ada small-nya. Kalau small displacement pile itu adalah tiang yang volume tanah yang dipindahkannya relatif kecil. Berarti apa? Di tengah-tengahnya dilobangi. Jadi ada tanah yang masuk ke dalam lubang tiang tadi. Itu disebut dengan large displacement pile. Jadi sebagian saja yang terdisplacement, nah sebagian masuk ke dalam lubang tiang. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah non-displacement pile. Yang nomor 3, non-displacement pile. Non-displacement pile atau tiang tanpa perpindahan. Nah, apa yang maksud dengan tiang tanpa perpindahan? Tiang digali atau dibor terlebih dahulu. Dibor tanah terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan tiang, ya. Itu disebut dengan non-displacement pile. Biasanya kategori yang nomor 3 adalah tiang bor. Tiang bor. Kategori yang nomor 3 ini biasanya tiang bor. Oke, itu menurut tanah yang dipindahkan ada large displacement pile, small displacement pile, dan non-displacement pile. Untuk tiang bor ini ada juga 2 kategorinya. Kategori pertama adalah cast inset dan ada yang free cast pile. Nah, cast in place adalah dicor di lokasi. Free cast adalah dibuat di pabrik baru dimasukkan ke dalam ini. Kemudian berdasarkan bahannya lagi. Berdasarkan bahan, tiang dibagi atas beberapa bahan sebagaimana kita mengetahui bahan-bahan yang dipakai di dalam teknik sipil. Biasanya pertama tentu adalah kayu. Kayu adalah material yang kita gunakan di bidang teknik sipil yang sangat gampang kita pakai, kita temukan. Tapi pada saat sekarang juga sudah tidak sama dengan zaman dulunya. Kalau dulunya ya gampang, kalau sekarang ya sulit-sulit gampang ya. Jadi kayu adalah salah satu alternatif yang dapat kita gunakan sebagai bahan tiang. Jadi dia punya kelemahan. Kelemahan utama itu adalah umurnya terbatas dan lapuk. Ya. Nah, tetapi tentu ada juga kelebihannya. Beban yang bisa dia terima itu terbatas dari 27 sampai 300 kN.
itu beban maksimum. Diameternya terbatas 15-25 cm, sulit untuk dapatkan diameter yang besar. Panjangnya 6-8 meter. Nah, itu untuk tiang dari kayu. Kemudian dalam pelaksanaan, ya ini banyak kekurangan-kekurangannya. Tiang yang terbuat daripada kayu itu diberi dengan sepatu. Biasanya diberi sepatu bagian bawahnya supaya tiang pada bagian bawah itu tidak rusak pada saat dipancangkan. Nah, itu dia tergolong kepada aksesoris tiang tadi. Ya. Contohnya di bawahnya dikasih besi tiang kayunya, kemudian untuk memasangnya dikasih cincin untuk menyambungnya, itu tergolong kepada aksesoris daripada tiang. Jadi banyak kekurangan daripada tiang yang terbuat daripada kayu. Coba sebutkan kira-kira apa kelebihan tiang dari kayu ini. Kelebihannya, tadi kekurangannya aja yang kita baca. Coba kelebihannya. Biayanya lebih sedikit, Bu. Biayanya, kita lihat dari segi biaya ya. Kemudian apa lagi? Apa keunggulan tiang daripada kayu ini? Kita pakai kayu, apa keunggulannya? Jadi biaya, oke lah. Mungkin kalau dibandingkannya dari baja, tentu ya lebih murah ya. Tidak Yang berkarat, lain Bu. coba. Ya, Tidak berkarat, Bu. tidak berkarat. Oke, yang lain? Yang lain? Coba apa yang lain? Nah, kita jadikan aja tugas nanti ya. Apa kekurangan dan kelebihan tiang terbuat daripada kayu. Nah, untuk tiang yang terbuat daripada baja lagi, nah, biasanya banyak tipe-tipe baja yang dapat digunakan sebagai tiang. Ada baja bulat ya, tampang persegi 4, persegi 6, dan baja WF. Banyak tipe-tipenya ya. Nah, kita lihat di sini keuntungan kita menggunakan baja. Sudah jelas kekuatannya lebih besar ya. Kekuatan lebih besar. Kemudian untuk memancang dibanding dari kayu tentu lebih gampang baja kita pancangkan. Lebih mudah dipancang. Kemudian untuk menyambung juga lebih gampang. Cukup kita dengan mengelas saja. Kalau kayu tadi kita kasih cincin, kita bautkan, kan juga cukup panjang juga kerjaannya. Kemudian dapat kita tancapkan menembus tanah keras. Ya, walaupun tanpa sepatu dia juga mungkin bisa. Tapi kebanyakan daripada tiang terbuat dari baja, ujungnya selalu kita buat berbentuk konus. Ujungnya selalu berbentuk konus. Nah, kerugiannya apa untuk tiang terbuat daripada baja? Apa kerugiannya? Dia korosi kan? Dia gampang mengalami korosi apabila dia terletak pada tanah yang mengandung rawa. Nah, jadi itu permasalahannya. Apabila dia terletak pada tanah rawa atau tanah organik, maka gampang akan mengalami korosi. Itu kelemahannya. Cara mengatasinya adalah ada beberapa alternatif. Yang pertama, tiang dipertebal sebelum kita merencanakannya, dipertebal 1,5 mili dari tebal rencana. Ini tidak gampang untuk kita realisasikan. Merealisasikannya bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendimensi penampang daripada tiang, kurangi 1,5 daripada dimensi yang layak atau yang ada di lapangan. Misalnya, di lapangan yang ada diameter 20 cm. Dalam perencanaan, hitungan saudara jangan 20 cm dimasukkan diameternya. Mungkin kuranglah 1,5 mili, kurang 1,5 atau 2 mili. Jadi masukkan 19,8 mili sebagai diameter tiangnya. Nah, jadi jangan terbalik, saudara masukkan 20 cm atau 200 mili diameter tiang, lalu nanti saudara pesan lagi ke pabrik, tambahkan lagi Pak 1,5 mili daripada 200, tidak akan ada.
disesuaikan dengan kondisi pasaran yang ada di lapangan. Ya, kalau kita sudah merencanakan struktur yang berkaitan dengan produk, itu kita harus melihat kemampuan yang ada di lapangan. Yang pertama, mempertebal, kemudian dapat kita lakukan dengan mencat, ya, atau dibungkus dengan beton, terus untuk mencegah anti korosinya, dicat atau dibungkus. Kemudian kira-kira apa lagi? Cara mengatasi korosi. Permasalahan berat untuk tiang dari baja ini adalah korosinya. Permasalahan beratnya. Kira-kira apa lagi? Nah, ada salah satu cara. Nah, ini tanah diganti dengan tanah yang tidak mengandung zat asam, yang tidak menggerogoti daripada tiang kita itu tadi. Jadi diganti tanahnya. Tetapi yang paling sering digunakan untuk semua baja-baja yang ditanam ke dalam tanah selalu dilaksanakan dengan cara cathodic protection. Jadi misalnya untuk tangki-tangki pendam, misalnya Ibu untuk SPBU, ya, untuk SPBU saya dulu itu menggunakan metode cathodic protection ini. Jadi ini wajib ini, semua material yang berupa baja yang dipendam ke dalam tanah itu wajib dilaksanakan cara cathodic protection untuk mencegah adanya korosi ini. Ya. Nah, apa itu cathodic protection? Cathodic protection itu adalah mengalirkan aliran arus listrik lemah, ya, kepada tiang baja kita tertentu. Kemudian pada waktu-waktu tertentu tiang baja kita itu akan menggugur, ya, akan gugur. Jadi mengalirkan arus listrik lemah itu cara cathodic protection ini, setelah dialirkan ada zat kimia yang kita tempel pada masing-masing tiang itu. Jadi kalau pada pada tangki pendam, jadi ada berbentuk-bentuk karung-karung kecil-kecil, ditempel. Nah, kemudian itu dialirkan aliran arus listrik lemah sehingga mencegah terjadinya korosi itu. Tetapi ini adalah suatu pekerjaan yang ada vendornya. Jadi dia punya vendor, ada sertifikat resmi dari perusahaan yang ahli tentang cathodic protection. Jadi tidak bisa kita secara apa aja ini sudah ada ahlinya, ada patennya. Tentu ada vendor atau perusahaan-perusahaan yang bekerja tentang cathodic protection. Tapi cara cathodic protection itu adalah seperti itu. Zat kimia yang dialiri arus listrik kemudian mencegah terjadinya ionisasi di tiang yang kita tancapkan. Oke, itu yang baja, ya. Kemudian yang beton. Tiang yang terbuat dari beton, pertama adalah precast pile, tiang dibuat di tempat lain. Jadi di pabrik kita buat terlebih dahulu, kemudian kita bawa ke lapangan. Itu disebut dengan precast. Kemudian cast inset atau tiang yang langsung dibuat di tempat atau di lokasi. Ini tadi yang berupa cast inset atau tiang bor dilobangi dulu, kemudian baru dicor di tempat. Itu tiang beton. Nah, tiang beton yang berupa precast ini dibuat di pabrik di tempat yang lain, diameternya tentu tidak sama dengan diameter yang cast in place. Cast in place berapa diameternya bisa? Mau diameter 100 bisa kita buat. Tentu tergantung kepada ketersediaan diameter boring kita berapa. Jangan membor lubang yang tidak sesuai dengan diameternya. Cocokkan dengan diameter mesin bor yang ada di lapangan. Jadi ini diameternya kira-kira 20-60 cm. Kemudian untuk tiang yang berlubang, diameternya itu lebih kurang 140 cm. Itu dia yang precast. Kemudian yang panjangnya 20-40 meter ada untuk precast. Kemudian untuk yang berlubang ada sampai 60 meter. Kemudian beban maksimumnya sampai 800 kN untuk precast. Nah, apa keuntungan kita menggunakan tiang precast? Coba, apa keuntungannya?
Halo? Apa keuntungan kita menggunakan precast? Nah, salah satu keuntungannya, material yang sudah kita buat di pabrik tersebut, tiang tersebut kita bisa lihat utuh atau tidak enggak dia. Kalau dia ada retak segala macam kan bisa kita amati terlebih dahulu. Jadi materialnya bisa kita periksa sebelum kita pakai ke lapangan, sebelum kita bawa. Itu keuntungan yang pertama. Jadi bahan dapat diperiksa sebelum dilakukan pemancangan. Berikutnya, prosedur pemancangan itu tidak memikirkan ada muka air tanahnya tinggi segala macam, tidak perlu kita pikirkan. Ya, karena kita tidak akan terpengaruh, material kita sudah jadi. Kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiang dapat dipancang sampai pada kedalaman yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena kita bisa nyambungnya. Tapi kalau kita bor kan juga terbatas untuk menuangkan material yang berupa beton cair, kan juga terbatas. Kalau tiang yang precast kita tidak terbatas, kita bisa sambung atau kita bisa sambung menyambung seperti itu. Nah, berikutnya adalah pemancangan tidak dapat menambah kepadatan tanah granuler, ya. Itu keuntungannya. Berikutnya kerugiannya. Apa kerugiannya? Kalau dia precast, bagaimana cara memancangnya? Tentu kita lakukan dengan cara penetrasi, kan? Penetrasi itu ada dengan memancangnya, ada tiang, ada dua cara, ya. Ada dengan cara dipukul dengan hammer test, ada dengan cara ditekan dengan penetrasi atau HSPD alatnya, hidrolik, static pile driver. Nah, itu dia. Ada dua peralatan yang digunakan untuk menancapkan tiang. Jadi kalau kita tancapkan dengan cara manual yang cara lama, yang dengan dipukul, maka itu akan menimbulkan getaran. Jadi bangunan yang berada di sekitarnya bisa jadi retak. Jadi oleh karena itu kalau kita bersikukuh untuk menggunakan peralatan lama, ya itu harus ada izin untuk analisa dampak lingkungannya. Oke. Kemudian kerugiannya lagi, tiang kadang-kadang rusak akibat pemancangan, ya. Jadi mungkin saja ketemu dia dengan tanah keras, bisa jadi di dalam permukaan tanah kita tidak tahu kejadiannya, dia akan bengkok kah, nah, itu kelemahannya. Kemudian kalau untuk diameter yang besar tentu sulit untuk dibawa ke lapangan. Maka salah satu kerugian kita menggunakan yang precast adalah itu. Pemancangan sulit bila diameter terlalu besar. Kemudian kerugiannya menimbulkan getaran atau suara, kemudian menimbulkan displacement atau deformasi tanah yang ada di sekitar struktur. Kemudian penulangan dipengaruhi oleh tegangan yang terjadi pada waktu pengangkatan. Jadi yang perlu diperhatikan untuk tiang precast adalah proses pengangkutan. Proses pengangkutan harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman. Kenapa demikian? Kalau sembarang angkat saja, maka bisa saja tiang saudara itu patah. Ya. Ataupun tiang kita itu terjadi penggeseran, terjadi momen. Oleh karena itu, di pabrik sudah ada tempat atau tanda-tanda di mana harus diletakkan alat pengangkat atau Kalau kita menggunakan alat berat, jadi tempat kita menggantungkan alat pengangkatnya itu sudah jelas. Jadi tidak bisa sembarangan tempat. Misalnya saudara angkat aja pada ujungnya atau pada bagian seperempatnya, tidak bisa seperti itu. Sesuai dengan dimensinya berapa, di pabrik sudah jelas, ini tempat lokasi-lokasi untuk melakukan pengangkatannya. Nah, itu untuk kelemahan mungkin salah satu daripada tiang yang precast. Nah, kalau yang cast inset atau yang dicor di tempat, yang dari beton itu, ada dua kelompok pula. Tiang yang pakai casing dan tiang yang tidak pakai casing. Ya, kan tiang itu dicor di tempat, pada saat mengecor itu kan bisa saja tanahnya, lihat perilakunya. Ada tanah yang saat kita ngecor nanti dia jatuh lagi, ada tanah yang
kelihatannya dia kokoh. Kalau yang kokoh tentu kita tidak perlu pipa selubung atau tidak perlu casing. Tetapi kalau yang misalnya tanah pasir, tentu kita perlu jatuh terus. Nah, kategori yang cast inset ini ada dua, berselubung dan tidak berselubung, pakai casing dan tidak pakai casing. Nah, pada saat memancang itu, yang pakai casing, ya ini cerita kita yang pakai casing ya. Kalau yang pakai casing, ada dua nama. Pertama adalah tiang standar Raymond, yang kedua adalah Frankie Pel. Tiang standar Raymond dan tiang Frankie. Kalau yang standar Raymond, ya, pada saat kita memancang ini yang kita bercerita yang pakai casing. Kalau yang pakai casing itu ada dua namanya satu standar Raymond, satu lagi adalah Frankie Pel. Nah, kalau tiang tersebut pada saat kita cor ke dalam lubang pel kita tadi itu, kemudian casingnya tetap tinggal di dalam, maka itu disebut dengan tiang standar Raymond. Apabila pada saat kita memasukkan beton ke dalam lubang bor kita itu tadi, kemudian dengan cara perlahan-lahan diangkat, angkat, tarik casingnya, itu disebut dengan tiang Frankie Pel. Jadi, dimasukkan adukan beton dan pipa ditarik keluar ketika atau sesudah pengecoran. Bisa saja ketika atau sesudahnya. Itu disebut dengan tiang Frankie Pel. Jadi ada dua yang cast inset ini, pakai selubung, pakai casing, dan tanpa casing. Nah, ini cara membuat tiang standar Raymond dan tiang Frankie. Ini contohnya yang lebih ini tiang Frankie. Ini lubang sudah kita siapkan, kemudian dicor. Nah, setelah dicor sedikit dulu di ujungnya ini, kita ditumbuk ini. Artinya diberikan luas penampang yang lebih besar untuk memberikan perkuatan yang lebih di ujungnya ini. Ditumbuk ya. Kemudian setelah ditumbuk itu baru dimasukkan, ini adalah tulangannya. Nah, setelah masuk tulangannya baru dicor. Dicor. Ini ditarik casingnya ditarik. Dicor, ditarik. Sambil kita ngecor, sambil ditarik atau sesudahnya. Nah, terjadilah hasilnya bentuk daripada tiang Frankie Pel adalah seperti ini. Oke. Jadi ini bisa Ananda baca bagaimana pelaksanaan pemasangan tiang Frankie sesuai dengan yang telah saya jelaskan barusan. Nah, ini keuntungan tiang Frankie itu, apa keuntungan kita memakainya ya? Itu kita lebih hemat dibanding dengan standar Raymond. Kalau standar Raymond tadi kan casingnya tetap tinggal di dalam. Kalau Frankie diangkat sambil dicor atau setelah dicor diangkat ke atas. Oke, mungkin itu untuk bagian awal daripada perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya pikir dibaca dulu materinya. Mungkin nanti hari Jumat kalau kita kuliah Zoom atau tidak, saya berikan materi, kita diskusi di WA group. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Bu, Ya. boleh minta recordingnya nanti, Bu? Boleh. Nanti Ibu ini kan Ibu convert dulu ke YouTube baru nanti Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Kalau sudah paham semuanya, mungkin tentu dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Kok tinggal 19 kita lagi? Ibu mau screenshot ini? Kok tinggal 19? Halo, yang lainnya? Mana? Saya mau screenshot.
Karena waktu sholat zuhur sudah hampir dekat, kita akhiri saja ya dengan kita screenshot. Saya cek absennya berdasarkan ini. Hanya 19 orang dengan saya. Ada lagi yang mau masuk? Nanti absen sesuai ini ya. Oke, 1, 2. Oke. Baik, Ananda, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kalau saudara menetapkan untuk Zoom, kita Zoom hari Jumat. Kalau tidak, kita diskusi. Oke, saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin untuk live ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, oke. Sama-sama semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Berkat.